Halo semuanya. Halo, senang banget aku dikasih kesempatan sharing. Aku sebenarnya jarang banget sih, jarang banget Komsel tuh aku khotbah jam 8 gitu. Ini lebih ke kayak renungan malam gitu ya, sebelum tidur gitu ya. Bener-bener kayak, jam 8 baru mulai apa? Baru mulai Komsel nih, malam juga nih. Cuman pas sih, memang waktunya pas karena aku udah selesai semua aktivitas ya. Jadi seneng bisa sharing-sharing sama kalian dan aku harap nih buat teman-teman di aku kalau di kalian muka aku kepin tapi di aku tidak mempin muka aku. Jadi aku lihat ada di sini ada Vailin, ada Mercy and Lady, ada Aka, ada Stefan dan yang lainnya Cita, Michelle, Braxton, Mercy, Deborah, Mitaria, boleh on cam, Unike, Novi, Triari. Kok aku jadi ya aku kok kayak kenal ini anak ya. Ada Marcel, Gloria, Gunawan, Gabriela. Nah, ini buat teman-teman lainnya boleh on cam kalau teman-teman bisa on cam biar kita bisa sharing satu sama lain. Ih, ini kayaknya ada aku di Ekumene ya. Betul nggak aku? Betul ya. Ini muka-mukanya aku kenal. Hai Braxton, salam kenal. Buat teman-teman yang lain juga, aku sharing eh biasa aku sharing gak lama-lama karena aku lebih pengen kalian tanya. Aku juga namanya juga kalau Komsel itu lebih berbagi hidup gitu ya dari hati ke hati. Kalau khotbah kamu bisa dengerin khotbah aku dimanapun, tapi kan kalau di sini kita bisa sharing satu sama lain. Jadi aku mau sharing sebenarnya tentang build struggle build strength ya. Masalah itu membentuk kekuatan. Semua masalah itu membentuk power dalam hidup kita. Jadi kita semua tuh pasti tahu kalau misalnya cobaan itu ada dua jenisnya. Ada cobaan dari Tuhan, ada yang mencoba-cobai diri sendiri ya. Kalau cobaan dari Tuhan itu yang kita yang di luar kemampuan kita, bukan kemampuan, di luar akal kita, di luar kontrol kita. Cobaan dari Tuhan tuh misalkan kita nggak bisa milih orang tua yang tiap hari berantem. Kita kan nggak pengen orang tua berantem, ya kan? Kita kan nggak pengen, maksudnya lahir di keluarga yang mungkin kurang sempurna. Itu cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi yang kita nggak atur. Memang dari sananya itu ada gitu. Tapi ada cobaan-cobaan yang kita buat untuk mencobai diri kita sendiri. Misalkan, ya, kamu ujian sekolah gitu ya. Terus kamu nggak belajar gitu. Terus kamu bilang sama Tuhan, waktu Lanjut nilai, ya, cuman nggak apa-apa lah. oke boleh di mute, it's okay. Tiba-tiba Eh, nilai kamu jelek. Tiba-tiba nilai kamu jelek. Nilai kamu tiba-tiba jelek gitu ya. Pas nilai kamu jelek, kamu bisa bilang itu cobaan dari Tuhan nggak? Gara-gara kamu nggak belajar, terus kamu bilang ini cobaan dari Tuhan. Nggak bisa. Itu karena kita nggak belajar gitu. Misalkan di umur kamu yang sekarang, apalagi kamu masih muda, kalau bisa jangan pacaran dulu. Malah pacaran udah gitu beda agama lagi. Ya udah pacaran beda agama lagi. Atau atau di umur kamu nih harusnya jangan serius-serius dulu deh. Jangan bucin-bucin amat, sayang sama orang boleh, tapi jangan pacaran sampai sayang banget. Kenapa? Kalau kita ngeletakin hati kita sama satu pria, satu laki-laki dengan wah cinta banget sama dia di umur kita sekarang. Nanti akhirnya waktu dia mengecewakan kita, wah kita bakal broken heart banget. Itu cobaan yang Tuhan izinkan terjadi atau kita mencobai diri kita sendiri. Kita mencobai diri kita sendiri. Udah tahu umurnya segini, masih kecil, bukan masih kecil ya, masih muda, pacaran oke deh gitu. Tapi sedekat itu membangun hubungan ya sama pacar kita. Sampai akhirnya waktu kita ditinggal, ya kita udah mulai sedih. Nah, itu kita mencobai diri kita sendiri. Nah, tapi tahukah teman-teman kalau apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti menyempurnakan. Mau itu dari kesalahan kita ataupun dari cobaan dari Tuhan. Semua itu pasti menyempurnakan kita. Pasti. Tadi aku bilang, struggle build strength. Masalah atau kesusahan kita itu membentuk kekuatan, ya. Makanya kalau kita olahraga yang benar, kita kan mau berotot. From fat to muscle, betul nggak? Dari lemak jadi otot. Dari lemak jadi otot gitu. Aku sih bingung ya, aku kan juga nge-gym gitu ya, biar sehat lah gitu ya. Aku olahraga gitu. Kan suka dicek sama PT-nya. Wah, Fani sekarang ototnya udah meningkat nih, lemaknya menurun gitu kan.
Wah, bisa gitu ya. Nge-gym, nge-gym, nge-gym berkali-kali. Wah, ototnya menambah, ototnya menambah. Apakah itu terjadi juga di dalam hati kita? Apakah itu terjadi juga di dalam hidup kita? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Kenapa? Karena struggle itu nggak selalu bikin kita kuat. Struggle itu nggak selalu build strength. Kadang-kadang, teman-teman, struggle builds bitterness. Kadang-kadang malahan, ya, struggle di dalam hidup kita, masalah yang terjadi, kesusahan, itu malah membentuk kepahitan di hidup kita. Kita mungkin bisa bilang, untung aja ada kejadian itu. Untung aja ada masalah itu. Aku bersyukur ada masalah itu. Aku jadi makin kuat. Tapi coba kita pikirin lagi ya. Mau nggak kita balik ke masalah itu lagi? Mau nggak kita ingat orang-orang yang ada di dalam masalah itu? Nggak mau. Kenapa? Kita belum mengampuni. Jadi kita bersyukur sama momentumnya. Untung Tuhan ngasih masalah. Tapi belum tentu kita bertumbuh jadi orang yang kuat. Mungkin kita bertumbuh jadi orang yang punya pahit di dalam hidup kita. Luarnya bilang bersyukur sama kejadian itu. Tapi kalau kita lihat kedalaman hati kita sebenarnya belum bersyukur. Karena masih ada yang kita simpan hari itu. Jadi jangan ditipu sama kata bersyukur doang. Karena builds itu nggak selalu, strange itu nggak selalu builds, kok jadi susah. Struggle itu nggak selalu build strength. Masalah tidak selalu membentuk kekuatan. Kadang-kadang masalah itu membentuk kepahitan di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Aku pernah depresi. Aku pernah kesel sama orang. Aku bisa kesel banget sama haters. Aku bisa kesel banget sama kondisi yang terjadi. Aku bisa khotbah bilang, untung aja kejadian itu terjadi. Aku jadinya bisa bersyukur. Hari ini aku bisa khotbah. Tapi aku stuck loh, teman-teman. Waktu aku mikirin ya, kenapa orang itu begitu? Kenapa orang itu begitu? Aku tetap bertumbuh. Aku tetap memberkati. Tapi aku belum tentu bisa mengampuni. Bahaya banget loh, teman-teman. Aku sharing di sini. Papa aku itu, Pak Eras itu udah pernah punya penyakit jantung. Wah, kalau dia di jantung dia itu ada ring, ada balon. Makanya aku suka bilang, nih papa nih ada the Lord of the Ring. Karena ringnya banyak, ring jantung tapi. Aduh, bener-bener ngakak banget sebenarnya. Papa jantungnya di sini, jantungnya di sini. Tapi teman-teman, di di jantung dia, ya, pembuluh darah yang besar. Kan ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besarnya itu baik-baik aja. Jadi fine gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi waktu di dilihat lagi lebih detail, ternyata yang bikin dada kirinya sakit itu bukan pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Kalau pembuluh darah besar kita bisa lihat nih, wah ini nggak lancar nih. Tapi ternyata yang bikin nyet, ya, yang bikin nyet, aduh, lagi lari tiba-tiba sakit, lagi jalan gampang capek. Pembuluh darah kecil. Yang apa? Yang dimasukin ring aja susah. Harus pakai balon. Kalau bahasa kedokterannya itu ada yang namanya ultrasonik atau apa, pakai suara gitu. Pakai getaran suara. Saking kecilnya. Tahu nggak teman-teman? Di luar kita bisa bilang masalah bikin kita kuat, masalah bikin kita bersyukur. Look at yourself. Selidiki hatimu. Jangan-jangan pembuluh darah kecilmu itu belum sempurna. Kita masih nyimpen pahit. Kita belum bisa mengampuni. Jadi kita bersyukur sama kejadian yang ada, ya, kita bersyukur sama the whole-nya. Wah, ceritanya kita bersyukur. Tapi kalau kita lihat di hati kecil kita, ternyata kita belum sembuh, teman-teman. Padahal kalau kita mau bener-bener ikut Tuhan, kita harus bersih. Hati kita harus bersih. Kita nggak bisa mencintai Tuhan, bilang aku mau mengasihi Tuhan, kalau kita mempertahankan sesuatu di dalam hati kita. Mempertahankan sesuatu tuh bukan cuma mempertahankan yang kamu cinta doang. Itu yang pertama. Kamu mencintai sesuatu, mencintai seseorang melebihi Tuhan. Tapi ada yang kedua. Kamu mempertahankan kebencian kamu. Mempertahankan luka kamu lebih dari kamu mempertahankan Tuhan. Itu pun membinasakan. Jadi pembuluh darah besarnya bilang kamu mengasihi Tuhan ya.
Pembuluh besarnya kamu bilang, aku cinta Tuhan, aku baik-baik. Seakan-akan rencana Tuhan mengalir. Ada masalah pun kamu makin kuat. Tapi waktu Tuhan mau lebih mengalir lagi di hidup kamu, waktu rencananya mau masuk di dalam hidup kamu, kehambat. Karena pembuluh darah kecilnya kehambat sama kebencian, keinginan, egosentris, keakuan. Jadi susah rencana Tuhan masuk di dalam hidup kita. Jadi menyenangkan Tuhannya nggak bisa mentok. Menyenangkan Tuhannya nggak bisa mentok. Teman-teman, aku bacain aja ayat Alkitabnya ya. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, mengajarkan bahwa pencobaan dapat menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Nih, pencobaan dapat menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Tapi di Ibrani 12 ayat 15 berkata apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi teman-teman tahu nggak? Pencobaan itu bisa menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Tapi ingat teman-teman, ya, orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah, yang nggak deket sama Tuhan ibaratnya, dia bisa bertumbuh dengan akar pahitnya. Jadi kita jangan berpikir kita cuma mau bertumbuh sama Tuhan. Yang bisa bertumbuh itu cuma kerohanian. Tapi akar pahit pun bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Nih, pencobaan dapat menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Tapi di Ibrani, di lain itu, perkataannya apa? Jangan jauh dari kasih karunia Allah. Jangan sampai akar pahitnya tumbuh. Jadi kedewasaan kita bisa bertumbuh, tapi akar pahit kita juga bisa bertumbuh. Nah, kalau kita mau dewasa rohani, yang artinya hidup kita makin tua di hadapan Tuhan. Kita makin mengasihi Tuhan. Kita mesti memilih, kamu mau bertumbuh di pihak mana? Kedewasaan rohani kamu mau bertumbuhkah? Atau sebaliknya, kamu mau mempertahankan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, akar pahit kamu. Makanya teman-teman, kalau hati kita nggak bersih, kita nggak bisa pelong bilang, Tuhan hidup ini milikmu. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku sebenarnya mungkin ya teman-teman, karena aku pernah punya kesehatan mental yang terganggu gitu ya. Banyak hal yang menakutkan menurut aku. Banyak hal yang menakutkan. Menakutkan banget, banget, banget. Aku semenjak sakit depresi, dan puji Tuhan hari ini udah selesai ya. Puji Tuhan udah sembuh. Tapi kan kesehatan mental itu kan nggak bisa, itu kan kayak sakit lambung. Kamu punya sakit lambung nggak di sini? Kamu pernah nggak sakit lambung? Orang yang udah sakit lambung kan itu kayak nggak bakal sembuh. Kamu minum kopi dikit langsung Impepsa, langsung Nexium, langsung Vometa tuh sampai hafal. Karena aku sakit lambung. Sebenarnya kesehatan mental tuh begitu. Sekali kamu kena kegores sedikit, kalau ada trigger keluar. Semenjak aku pernah sakit depresi, semenjak itu aku jadi takut ketemu banyak orang. Mau Zoom jadi takut, mau apa jadi takut karena curiga bawaannya. Ih, orang ini bakal ngomong apa ya? Orang ini bakal gimana ya? Orang ini bakal gimana ya? Wah, rasa takut aku banyak. Takut naik pesawat apalagi. Udah takut naik pesawat, akhirnya naik kereta. Jadi aku setiap ke Jogja naik kereta. Bayangin, punya pilihan naik Air Asia. Milih naik kereta yang juga harganya sama kayak Air Asia. Bedanya 7 jam pula. Satunya 7 jam, satunya cuma 45 menit, 30 menit bahkan. 15 menitnya di, apa namanya, di parkiran pesawat. Gila nggak? Aku takut. Aku takut naik pesawat. Aku naik kereta pun aku takut. Tahu nggak? Kesehatan mental tuh kalau udah dirusak, itu ketakutannya jadi banyak. Tapi hari ini ya aku pikirin ya, gila kalau aku ikut Tuhan, aku belum nyerahin semua ketakutan aku dalam tangan Tuhan, aku masih kotor. Sama kayak kita semua. Kalau di dalam hati kita masih ada yang kita pertahanin, mimpi kita lebih dari mimpi Tuhan, keinginan kita lebih dari keinginan Tuhan, apapun itu, kita kotor teman-teman. Dan Tuhan tuh nggak bisa menikmati kita. Tuhan nggak bisa menikmati kita. Nah, jangan sampai masalah atau cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, entah itu karena kita atau karena Tuhan izinkan gitu ya, itu membentuk kita bukan jadi pribadi yang mengasihi Tuhan, atau membentuk kita jadi pribadi yang malah makin berontak sama Tuhan.
Harusnya waktu kita punya masalah, itu kebalikannya. Masalah itu bikin kita makin mengasihi Tuhan. Jangan sampai struggle to bitterness. Masalah malah jadi pahit. Masalah malah jadi binasa. Dan itu nggak kita sadari. Sama kayak tadi ya teman-teman. Nggak sadar. Nggak sadar. Kamu misalkan ya, nggak sadar kalau kamu diabetes. Kamu nggak sadar. Tiap hari makannya apa? Koi, ya kan? Minum koi, chat time, gitu kan? Habis itu makan nasi. Minumnya es teh manis. Bosen-bosen minum bubble tea. Nah kan kayak gitu terus. Kamu nggak akan pernah sadar kalau kamu membawa diri kamu kepada diabetes yang sempurna. Sampai akhirnya apa nanti? Tiba-tiba, ini beneran loh teman-teman. Tiba-tiba kalau kamu punya luka borok, lukanya susah sembuh. Sampai, ini beneran ya. Aku pernah ngelihat orang yang waktu aku masih kecil dia sehat banget. Punya tanah banyak. Dia yang ngelola ini, ngelola ini. Pas aku ketemu lagi, kakinya yang kiri udah nggak ada, diamputasi. Yang kanan tinggal jempol doang, sisanya diamputasi, nggak bisa jalan. Kamu tahu nggak kita kalau kita bikin dosa, kalau kita nggak belajar mengasihi orang lain, kalau kita nggak belajar mengasihi Tuhan, kalau kita masih mempertahankan sesuatu, kita nggak akan pernah sampai di titik dimana gue bener-bener mengasihi Tuhan karena kotor, nggak sehat. Makanya ciri-ciri orang yang struggle, dikasih masalah, dikasih cobaan sama Tuhan, malah bitter, malah pahit, itu ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya apa? Struggle, masalahnya dia itu jadi Taurat di hidup dia. Masalah jadi Taurat. Memang sih, gara-gara ada masalah, kita jadi bijaksana. Tapi banyak kita gara-gara ada masalah, jadi masalah itu jadi aturan di hidup kita. Jadi peraturan. Misalkan, aku kasih contoh ya. Kamu sering dibohongin sama temen kamu. Gue pinjam duit dong buat beli bakso 10.000. Besok gue janji, gue balikin. Besoknya nggak dibalikin. Ya kan? Terus habis itu apa? Besoknya lagi temen kamu pinjem duit lagi sama kamu. Pinjem dong duit. Gue janji deh minggu depan gue balikin. Kamu masih baik. Ya udah balikin. Ya udah kamu kasih. Tapi nggak dibalikin lagi. Bulan depannya temen kamu pinjem lagi. Mau beli bakso lagi tapi nggak punya duit lagi. Bayangin tiap bulan dia ngutang sama kamu gara-gara bakso. Kamu kasih lagi, nggak dibalikin lagi. Kan lama-lama kamu capek. Wah, gue nggak bakal bantuin orang. Gue nggak akan pinjemin orang. Kamu jadiin tuh pengalaman buruk kamu itu jadi Taurat di hidup kamu. Sampai waktu Tuhan bilang, bantu teman kamu. Kamu bilang, Tuhan, dia nggak bakal, dia nggak bakal balikin duit aku. Tahu nggak sampai apa? Sampai suara Tuhan nggak bisa kita dengar. Nah, itu maksud aku. Masalah yang ada, kamu jadiin Taurat. Aku ngerti masalah yang ada harus bikin kita tambah bijaksana. Tapi masalah yang ada nggak boleh bikin kita jadi nggak dengar suara Tuhan gara-gara kejadian itu. Nah, ciri-ciri orang yang struggle to bitterness ya, cobaan malah jadi kepahitan, itu dia akan menjadikan struggle dia itu hukum dia, biar nggak terjadi lagi. Misalkan kayak aku dikecewakan sama teman-teman aku sendiri gitu. Teman-teman aku teman-teman aku ninggalin aku, misalkan kayak gitu. Semenjak itu, aku gak akan punya teman lagi. Gak mau punya teman lagi. Pokoknya orang mau deket kayak gimana, mau perhatian sama aku gak mau. Padahal Tuhan bilang, Fanny, yang ini aku kirim tuh buat jadi teman seperjuangan kamu. Enggak Tuhan. Semua orang sama aja. Gak ada yang disisain sama aku. Nah, kamu tahu nggak kekecewaan aku jadi Taurat di hidup aku. Padahal belum tentu. Padahal ada rencana Tuhan loh. Nah, ciri-ciri orang yang struggle to bitterness itu begitu. Kamu menerima dan bersyukur akan kejadiannya. Tapi dia membentuk kamu jadi pribadi yang kamu mau, bukan jadi yang Tuhan mau. Itu struggle to bitterness. Struggle to Torah itu yang pertama. Tadi di sini aku tulisnya gini, kamu memang menerima dan bersyukur akan kejadian. Tapi kejadian itu bukan membentuk kamu jadi apa yang Tuhan mau. Tapi jadi apa yang kamu mau. Jadi apa yang kamu mau. Misalkan lagi teman-teman, ada teman kamu yang salah berkali-kali sama kamu. Kamu bilang apa? Ya udahlah namanya juga orang. Orang tuh
namanya juga teman. Teman itu pasti ngecewain. Eh, tiba-tiba kamu punya teman baru lagi. Yang nggak ngecewain kamu. Tapi kamu bilang, enggak Tuhan. Yang ini pasti ngecewain juga. Kamu tau nggak? Kekecewaan kamu tuh jadi Taurat di hidup kamu. Sampai Tuhan tuh nggak bisa ngomong. Yang kedua teman-teman. Struggle to bitterness yang tadi aku bilang ya. Bukan tambah kuat ya, tambah pahit lah. Gara-gara ada masalah tambah pahit, tambah pahit, tambah pahit. Aduh, sebenarnya tuh hidup sama kepahitan tuh nggak enak banget. Nggak enak banget. Nggak enak banget. Orang yang hidup dengan luka itu nggak akan pernah sengaja, nggak akan pernah sadar kalau dia akan melukai orang lain juga. Bener. Orang yang melukai sesamanya itu nggak sadar kalau dia hidup penuh luka. Selalu begitu. Kayak ibaratnya apa, kaktus ya, pohon kaktus. Dia bertumbuh terus dengan duri. Dia bertumbuh terus dengan duri. Mungkin dia nggak ngeh kalau duri dia itu melukai orang lain. Dia bertumbuh dengan duri. Dia nggak sadar kalau durinya tuh melukai orang lain. Terus bertumbuh dengan durinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman. Struggle to wound. Dimana kesusahan kita itu malah membentuk luka. Bersyukur tapi sakit. Dan sakitnya dipiara. Waduh, ini aku nulisnya gitu lagi. Bersyukur tapi sakit. Sakitnya dipiara. Jadi nggak sadar nyakitin orang lain. Jadi harusnya gimana sih teman-teman? Nah ini dia. Harusnya tuh gimana? Harusnya kalau kita bener-bener mau mengasihi Tuhan, waktu kita mau berkomitmen ikut Tuhan, aduh, kalau aku ya, aku mau bangun pagi bersama Tuhan dan tutup mata sebelum tidur bersama Tuhan juga. Untuk bersihin hati kita. Untuk bersihin hati kita. Aduh, kita tuh harus sampai di titik itu berpikir kalau aku tuh bangun pagi, gairahnya tuh bukan duit gitu. Bangun pagi, gairahnya tuh bukan duit, nyari duit gimana, capek nyari duit. Bangun pagi, gairahnya tuh, aduh, untung aja masih ada 1 hari buat nyenengin Tuhan. Aku tuh bisa ngomong gini karena aku berpikir ya. Kadang-kadang tuh kita yang sehat itu nggak bersyukur kalau Tuhan tuh masih kasih hari di hidup kita. Tapi di rumah sakit, banyak orang yang melek mata dengan kondisi botak gara-gara kanker, tapi dia bisa menikmati hidupnya. Kita kurang ajar kadang-kadang. Kita kadang-kadang kurang ajar. Kita bangun melek mata, kita nggak bersyukur sama apa yang Tuhan kasih karena kesusahan kita. Padahal apa yang terjadi di dalam hidup kita, nah itu ya, masalah cobaan itu bikin kita tuh makin mengasihi Tuhan. Makanya teman-teman, harusnya itu struggle to strength itu apa? Makin dikasih struggle sama Tuhan, kita makin kuat, tapi juga makin lentur. Makin kuat, tapi makin lentur. Bukan cuman kita kuat, ngadepin semua, tapi makin mau dibentuk sama Tuhan. Ngapain kita makin kuat, ya? Ibaratnya ada masalah, ayo sini datang, masalah datang karena Tuhan bersama kita. Tapi waktu Tuhan bilang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau suatu saat cobaan itu datang lagi sama kamu, aku bersama kamu. Kita tuh lentur. Tuhan mau bikin cobaan ini 2 kali, 3 kali, ya udah terserah Tuhan. Jadi bukan cuman kuat, tapi kita lentur. Makanya ada 3 yang aku mau sharing. Gimana caranya kita menjadikan diri kita itu kuat, atau waktu kita dapet cobaan, kita malah tambah kuat dan makin seperti Kristus. Yang pertama, cobaan kita harus bikin kita tambah kuat dalam Tuhan. Yang kedua, cobaan kita harus memberkati kita dan memberkati orang lain. Yang ketiga, cobaan yang terjadi di dalam hidup kita harus bikin kita makin jadi seperti Kristus. Yang pertama, cobaan harus bikin kita makin kuat dan makin lentur, kuat dan lentur. Yang kedua, cobaan harus bikin kita diberkati sama diri kita sendiri dan memberkati orang lain. Dan yang ketiga, teman-teman, harusnya cobaan itu bikin kita makin serupa dengan Kristus. Di luar itu, kalau kamu dapat cobaan, kamu malah makin pahit. Kamu malah makin benci sama hidup kamu. Berarti kita belum hidup di dalam Tuhan. Kita belum benar-benar hidup. Makanya kamu pastiin, kalau ada struggle di hidup kamu pastiin apa? Pastiin kalau kamu mengasihi diri kamu dengan baik. Pertama itu. Pastiin kalau kamu mengasihi diri kamu dengan baik. Dengan cara apa? Pilih yang baik buat jiwa kamu.
Pilih yang baik buat jiwa kamu. Selidiki hidup kamu. Apa yang baik buat jiwa kamu? Yang kedua, teman-teman, yang gak ideal-ideal, kamu jangan masukin hati. Aduh, ini bener-bener generasi kita ya, terlalu sempurna memandang hidup kadang-kadang. Aku nggak bilang kita semua ya, mungkin beberapa dari kita. Kamu tahu nggak, kita tuh capek sama hidup kita tuh karena kita idealis, kita punya standar gitu. Padahal itu tuh nggak boleh ada. Aku ngerti, kita harus punya mimpi. Aku juga, wah kamu kalau ngomongin mimpi, mimpi aku tinggi banget. Aku perempuan yang ibaratnya pengen jadi Kartini gitu ya. Kartini, wow Kartini kan. Kenapa? Wah aku kuliah tinggi-tinggi. Aku mau nikah aja. Aku cuma ngomong sama suami aku waktu itu. Aku mau nikah, tapi jangan larang aku kuliah. Hari ini teman-teman, aku triple degree. Udah kuliah doktor, kuliah psikologi, Master of Arts dari Melbourne. Kemarin aku baru selesai satu, Magister Psikologi Science. Masih ada dua. Arts, seni, sama satu lagi doktor teologi. Aku coba bilang sama suami aku, jangan tahan aku buat berkarya. Kalau kamu dikasih Tuhan buat aku, jadi pendukung utama aku buat kemuliaan nama Tuhan. Udah abis nikah, aku langsung jadi sekretaris prodi, aku kuliah, maksimal hidup aku. Maksud aku di sini apa sih teman-teman? Kita tetap bermimpi untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita nggak boleh idealis. Apa-apa harus, aku harus ini, aku harus dapat ini, harus dapat itu. Kalau nggak dapat sedih. Hidup jalanin aja teman-teman. Sesimpel mungkin. Simpelnya tuh apa? Simpel semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada masalah yang datang di hidup kita nggak gampang, aduh gila gue kepahitan banget nih. Capek gue hidup kayak gini. Kita nggak gampang kayak gitu. Karena kita nggak idealis. Kita cuma mikir ya Tuhan hidup gue boleh nggak sempurna. Gue tetap maksimal buat Tuhan. Tapi kalau kondisi buruk terjadi, nggak apa-apa Tuhan. Biar Tuhan aja yang ngatur. Gila. Hidup kita tuh makin nikmat kalau kayak gitu. Kita bisa makin menikmati hidup kita. Dan yang terakhir teman-teman. Jadilah pribadi yang lentur di hadapan Tuhan. Mau diobrak-abrik sama Tuhan. Mau dihancurin, dibentuk lagi sama Tuhan. Jadi kalau sekarang teman-teman intinya dari sharing aku barusan adalah apa sih? Jangan sampai cobaan yang terjadi di hidup kamu hari ini itu cuma bikin kamu ngomong tok bersyukur gitu. Gak boleh. Kamu harus selidiki hati kamu. Udah bersih apa belum? Jangan-jangan kejadian itu aku syukuri. Tapi banyak hal di hati aku yang masih kotor. Yang aku bilang pembuluh darah kecil yang ternyata terhambat dan membinasakan hidup kita. Rencana Tuhan gak bisa mengalir atas kita karena terhambat. Kayak orang yang sakit jantung itu kan pembuluh darahnya kan gak lancar kan, ke stuck, ke apa, iya stuck, dia pembuluh darahnya nggak bisa lancar. Nah kalau kita banyak keinginan, banyak kebencian, banyak ego, rencana Tuhan stuck di hidup kita, dia nggak bisa berencana dalam hidup kita. Nah tapi kalau teman-teman hari ini kita masih tertinggal, it's okay. Tuhan mau kita S3 tapi sekarang kita S2. Tapi dalam ketertinggalan kita pun, dalam kegagalan, dalam kepatahan kita pun, Tuhan tetap kasih kesempatan buat kita. Jadi jangan sampai tiap minggu kamu komsel, kamu dengar khotbah, ganti-ganti pendetanya pasti keren-keren. Sebelum aku pasti keren, setelah aku juga pasti keren. Tapi kamu nggak keren-keren. Kamu tetap aja kere, kere bukan kere duit ya. Iman kamu kere, iman kita kere. Cuman jadi orang yang ya udah gini-gini aja. Iya sama kebenaran. Iya sama kebenaran emang lifestyle kamu iya? Belum tentu. Emang daging kamu bilang iya sama kebenaran? Enggak, belum tentu. Jadi kamu mesti iya sama kebenaran, tapi kondisi hidup kamu, bagaimana kamu hidup itu mesti menunjukkan kalau kamu tuh iya sama kebenaran. Gak boleh cuman iya doang sama apa yang kamu dengar. Kamu tahu kan teman-teman, harusnya kan kita kiamat bulan apa? Bulan lalu, bener nggak? Kita kan harusnya kiamat bulan lalu kan? Kata peramal India. Tanggal berapa coba? Aku lupa lagi. 28 Juni ya? Pokoknya around 28 Juni, 29 Juni tuh kata peramal India. Kita harusnya kiamat. Pas banget, aku inget banget. Itu waktu lagi kiamat. Ah, saya alumni kiamat 2012. Aku juga alumni kiamat 2012. Aku udah alumni kiamat 2012, alumni COVID, ya kan?
Aku COVID berapa kali? 3 kali. Udah mau dokter aku. Bayangin tuh bener-bener deh. Kamu tahu nggak, kita terhindar dari kiamat bulan lalu. Yang katanya si peramal India harusnya 29 Juni deh kayaknya. 29 Juni aku lagi retret Eternitins, lagi retret tunas remaja. Aku udah mikir nih, wah, apakah patahan Lembang Bandung ini bakal patah sekarang dan aku bakal mati waktu retret? Gagal. Ternyata kata peramal Indianya, delay. Kiamatnya delay. Delaynya sampai kapan? 10 Agustus. Kemarin 10 Agustus. Lagi-lagi 10 Agustus aku di Bandung lagi. Aku mikir lagi nih, jangan-jangan nih 10 Agustus ini beneran kiamat nih gitu kan. Terhindar lagi dari kiamat. Bayangin teman-teman, kalau 10 Agustus kemarin tuh peramal India beneran, kita beneran kiamat. Gila, betapa kotornya hati kita. Kita belum pantas. Janganlah teman-teman. Jangan jadi manusia yang seakan-akan tuh punya hari esok gitu. Yang kita nantikan tuh bukan hari esok, kita tuh menantikan Tuhan. Yang kita nantikan tuh cuma Tuhan. Aku sering bilang ya, kita tuh, aku kemarin datang ke Jakarta Fair. Aku datang ke Jakarta Fair. Aku ngeliat ada apa, virtual reality itu nggak, Victor VR ya, yang mainan yang dipakai di mata ini, VR itu. Ya namanya juga Indonesia ya, VR-nya kita masih manual waktu lagi di itu Jakarta Fair. Orang pakai ini ya, dalamnya videonya video pocong, kuntilanak. Habis itu abang-abangannya goyang-goyangin tempatnya gitu. Ya gitu ya. Tapi kamu tahu nggak, waktu aku berpikir ya, apa yang kamu pertahanin hari ini, apa yang kita pertahanin hari ini nih nggak ada sebenarnya. Kita tuh lagi pakai VR hari ini. Kita lagi pakai VR. Ini yang kita pakai tuh VR. Yang iblis bentuk di mata kita tuh, ini tuh virtual reality. Kamu lihat hari ini, laptop depan mata, handphone, kamar kamu, kiri aku kulkas, kanan ada beberapa tas, ada tas, ada laptop kerja, tas laptop kerja, ada apa lagi nih? Ada beres-beresan buku, obat-obatan ya. Kamu lihat ini, aku lihat ini semua nih, pakai mata aku dengan virtual reality. Coba aku lepas VR-nya aku, bek, apa kanan kiri aku? Lautan api. Bumi bukan rumah kita, ini tuh bakal jadi lautan api. Ini tuh kosong. Gak ada nih laptop kamu nih, handphone di depan sini, ini gak ada, nih tuh hilang nanti. Cuman ada kamu yang mengasihi Tuhan, yang bakal bersama Tuhan selamanya. Apa yang kamu pertahankan depan mata kamu yang paling berharga buat kamu? Laptop kah? Diri kamu kah? Orang yang kamu cinta kah? Ini semua nih. Ini nggak ada teman-teman. Ini kosong. Ini bohong. Ini reality. Virtual reality semuanya. Ini nggak real. Karena suatu saat bakal kita tinggalin. Coba kamu buka kacamata VR kamu. Kosong. Ini semua api. Ini bumi, ini danau api. Kenapa sih kita masih bisa hidup hari ini? Karena damai sejahtera Tuhan masih ada dalam hati kita. Karena masih ada Roh Kudus. Coba Roh Kudus sudah nggak ada, mati kita. Mau punya semua ini nih, tetap mati kita. Jadi jangan sampai teman-teman, kamu dengar aku sharing, kamu iya. Besok kamu dengar sharing orang lain, kamu iya. Tapi kamu hidup, kita hidup kayak kita tuh hidup selamanya di sini. Padahal apa yang kita pertahanin, apa yang kita pandang berharga, itu semua bakal hilang. Ini bohong, ini nggak ada apa-apanya. Masalah kamu, kepahitan kamu, ya sialnya hidup kamu hari ini, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Itu bukan apa-apa. Karena yang apa-apa tuh cuman hati yang mengasihi Tuhan. Makanya jangan cuma dengerin lagu sialannya Juicy Lucy, denger mulu lagu itu, nyanyi mulu, sialan 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 teman-teman. Kalau kita nggak ikut Tuhan, serius aku. Jadi jangan kita sibuk sama diri kita sendiri. Jangan. Hiduplah hari ini, bersihin hati kamu. Fokus sama hal-hal yang memang real. Apa yang real? Kamu yang mengasihi Tuhan. Itu aja. Itu yang real. Sisanya ya, kepahitan kamu, apa yang kamu pertahanin, itu bakal hilang. Hilang. Bersama lagu-lagu sialannya kamu itu hilang nanti. Hilang nanti. Ya, jadi sharing aku yang singkat ini, kamu boleh tanya setelah ini, apapun. Aku harap memberkati kamu, kamu boleh tanya aku, tapi satu hal yang aku bakal tekankan ke kamu ya. Belajar untuk bersekutu sama Tuhan, biar kamu sehat. Biar kamu sehat dalam Tuhan. Doa pagi harus,
malam baca Alkitab kalau bisa ya, dikit aja nggak apa-apa ya. Sebelum buka TikTok, tapi banyak puji Tuhan gitu ya. Kalau kamu tahu iman kamu lemah, ya janganlah denger-denger lagu Juicy Luicy dulu ya, atau lagu Bernadia ya, belum ada 1 bulan. Aduh ya ampun, aku aja sampai hafal tau gak, karena nih anak-anak aku kan juga galau-galau, aku jadi tahu kan. Janganlah teman-teman. Kamu janganlah masuk ke waktu Indonesia bagian galau, waktu Indonesia Bernadia, waktu Indonesia bagian Juicy Luicy. Kamu harus hidup dalam waktunya Tuhan. Hidup kamu cuma buat Tuhan. Jadi pastiin hati kamu semua itu bersih. Oke, teman-teman? Oke, thank you buat Stefan dan semuanya. Waktu Indonesia Party. Waduh, waktu Indonesia Party lagi yang satu ini. Jangan ya. Oke, silakan dilanjutkan.